Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hidup, diberi keimanan, diberi semangat untuk beribadah, tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua nikmat ini kita syukuri, kita wujudkan rasa syukur kita ini dengan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling mulia, manusia yang paling sabar, manusia yang paling pemurah, manusia yang paling pemaaf, yang menjadi panutan kita, contoh kita, tauladan kita. Semoga kita bisa mengikuti, mentauladani, mengamalkan apa-apa yang telah diajarkannya dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang telah dilarangnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang diakui sebagai umatnya, yang dibanggakan, yang kelak mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita hari ini berarti hari yang kelima di bulan Ramadan, puasa kita yang kelima. Masih di awal Ramadan ini kita diberi umur untuk memasuki bulan Ramadan ini, untuk mengisinya dengan amal ibadah. Tentunya ibadah yang paling utama adalah ibadah puasa, ibadah shaum. Sebagaimana yang biasa kita dengar, yang biasa kita baca di bulan Ramadan ini, dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa menahan lapar, menahan haus, menahan dari segala hal yang diharamkan, menahan dari hal yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar shadiq awal waktu subuh sampai terbenamnya matahari, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan darinya. Kesabaran, kejujuran, kedisiplinan, sifat belas kasihan, empati, senasib sepenanggungan, sifat kelemah lembutan, sifat kesederhanaan. Di antara banyak sifat utama, akhlak-akhlak yang mulia yang bisa kita pelajari dari ibadah puasa, itu tadi kesabaran. Jelas puasa ini intinya adalah kesabaran, menahan lapar, menahan haus. Padahal makanan ini halal bagi kita, minuman itu halal bagi kita. Tapi selama puasa di siang hari di bulan Ramadan, kita meninggalkannya sejenak, bersabar untuk sampai menunggu waktu berbuka ketika matahari sudah terbenam. Puasa mengajarkan kita untuk jujur, karena puasa adalah ibadah sirri, ibadah rahasia.
ibadah yang hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kalau kita dalam bulan Ramadan ini, kalau ada orang ketika berwudu sambil berkumur-kumur, dia menelan seteguk 2 teguk air, nggak ada yang tahu. Tetapi kita berpuasa lillahi ta'ala, Allah yang maha tahu. Maka dalam banyak riwayat sebutkan puasa itu li. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Shaumu li." Puasa itu untukku, sedangkan ibadah yang lain untuk hambaku. Maka Allah yang membalasnya langsung, mengajarkan kita untuk berbuat jujur kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, ikhlas lillahi ta'ala. Gak ada puasa itu pakai ria. Kalau ibadah lain bisa karena dilihat oleh orang banyak, sholat jamaah bertemu dengan banyak orang, sedekah jelas orang yang diberi tahu, bahkan kadang terang-terangan sedekah. Apalagi pergi haji, nggak ada yang sembunyi-sembunyi, semua orang tahu. Itu punya potensi untuk menjadi ria, ingin disanjung, dipuji oleh manusia, ingin mendapat balasan dari orang lain. Kalau puasa hanya antara kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ini pelajaran dari puasa, keikhlasan, kejujuran, kesabaran, kedisiplinan. Waktunya sudah masuk fajar shodiq, masuk waktu subuh, berdisiplin, tidak ada 1 teguk pun air yang kita minum, tidak ada sekerat makanan pun yang kita konsumsi. Dan kita baru konsumsi makanan, minum, makan setelah nanti waktu maghrib tiba, matahari sudah terbenam. Kedisiplinan, kejujuran, kesabaran, empati, rasa belas kasihan, senasib, sepenanggungan. Di antara hikmah puasa adalah supaya kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak berpunya, yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang makan, kadang tidak ada yang dia bisa makan. Kehidupannya tidak seberuntung kita. Maka puasa ini ingin kita merasakan bagaimana laparnya orang-orang yang kalau kita berpuasa, kita tahu sebentar lagi kita akan berbuka, maghrib pasti ada makanan. Tapi orang-orang yang gak punya itu gak jelas kapan dia bisa makan. Kadang sehari makan, besoknya gak ada yang bisa dimakan. Apakah masih ada di zaman sekarang? Masih banyak. Lalu timbullah kepedulian kita, rasa belas kasihan kita kepada sesama, membantu, menimbulkan rasa kemurah hatian, kedermawanan untuk menolong sesama. Bahkan menolong ini tidak perlu kita teliti agamanya apa, gak perlu kita teliti bangsa siapa, bangsa mana, gak perlu kita teliti partainya apa. Semuanya wajib kita tolong. Rasa belas kasihan. Yang kemudian yang akan kita bahas di sini adalah puasa ini di antara hikmahnya adalah mendidik kita untuk hidup sederhana. Inilah yang kadang masih dalam bahasanya itu kontradiksi, berkebalikan dengan faktanya. Apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa in lam yajid falyuftir ala ma'in." Kalau seseorang di antara kalian hendak berbuka, berbukalah dengan kurma. Fa in lam yajid falyuftir ala ma'in. Kalau dia enggak ada kurma, bukalah dengan air putih.
fa innahu tahurun, itu yang mensucikan, membersihkan. Penelitian ulama gizi kedokteran menunjukkan ternyata kurma yang kalau dalam sunnah Rasul dianjurkan makannya ganjil, itu ternyata untuk berbuka sangat sesuai dengan kebutuhan gizi yang selama ini selama sekitar 12 atau 13 atau 14 jam kita tidak makan, tidak minum. Kalau kita hitung dari jam berapa? Jam setengah 5. Kalau sampai setengah 5 sudah 12, berarti sekitar 13 jam lebih kita berpuasa. Kosong perut kita. Nah, makanan yang paling ideal untuk bisa dikonsumsi yang sesuai dengan pencernaan tubuh kita, sesuai dengan gizi yang dibutuhkan, ternyata adalah kurma. Zat gulanya, kalorinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk melakukan aktivitas setelahnya. Kalau tidak ada kurma, ya cukup dengan air putih, karena itu yang mensucikan. Dan dari banyak penelitian, bahkan yang meneliti bukan orang Islam, itu menunjukkan bahwasanya puasa itu sejatinya, makanya dalam ayat-ayat puasa, kalau tadi ayat 183 surat Al-Baqarah, di ayat-ayat berikutnya wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Kebaikan secara fisik, kebaikan secara mental. Ada dokter dari Eropa itu ahli gizi meneliti tentang faedah puasa. Dia bukan orang Islam. 10 hari pertama orang itu berpuasa, itu akan meningkat atau terganti, diregenerasi sel-sel tubuhnya, diganti dengan sel-sel yang baru, itu sekitar 18% dari sel-sel seluruh tubuhnya terbarukan, diregenerasi, jadi baru lagi 10 hari pertama. 10 hari yang kedua itu sekitar 45% sel-sel tubuh seluruh jasad kita, tubuh kita diperbaharui dengan berpuasa. Dan ketika sudah 30 hari puasa, sebulan, maka 100% sel-sel tubuh manusia itu akan berganti lagi dengan yang baru. Makanya di awal-awal puasa, di hari-hari seperti ini, hari pertama, kedua ini sampai kelima, wajar kalau kita itu masih merasa sangat lemes, kelaparan, kehausan, dan liver. Selama puasa ini, hati manusia itu, livernya, karena kosong selama 13 sampai 14 jam itu, tidak dimasuki oleh zat-zat makanan yang beracun, yang sisa-sisa, yang kotoran. Maka dia membersihkan dirinya sendiri, detoksifikasi, membersihkan, mengeluarkan semua racun-racunnya. Makanya setelah 10 hari yang pertama, orang itu akan bertambah konsentrasinya, fokus pikirannya. Yang berikutnya 20 hari setelah puasa, maka yang tadi 45% itu menjadikan daya tubuhnya, imunitasnya bertambah, kekebalan tubuhnya bertambah, dan penyembuhan terhadap penyakit lebih kuat. Makanya banyak penyakit itu solusinya puasa. Yang ketika sudah 30 hari 100% sel-sel tubuh itu tergantikan dengan yang baru, maka menambah kekuatan
fisiknya, menambah kekuatan mentalnya. Yang akan kita bahas adalah sifat hidup sederhana. Yang tadi dicontohkan Nabi Muhammad SAW, kalau kalian hendak berbuka pakai kurma, kalau enggak ada sekedar air putih. Dalam hadis yang lain yang lebih lengkap, Nabi Muhammad SAW, kana Rasulullah SAW yuftiru ala rutobatin qabla an yusolliya. Nabi Muhammad SAW ketika berpuasa sebelum sholat maghrib, dia berbukanya dengan rutob, kurma yang masih seger, ya masih nyantel di cabangnya itu, di tangkainya masih seger. Itu yang istimewa. Kalau di sini jarang, ada tapi jarang. Fa in lam yakun rutobat fatamarat. Kalau tidak ada rutob maka tamarat, kurma kering yang seperti kita dapatkan banyak sekarang di Indonesia dijual, itu kurma. Fa in lam yakun tamarat hasayatin min ma. Kalau enggak ada kurma pun cukup sekedar minum air putih, seteguk, beberapa teguk air putih, itu yang cukup untuk berbuka. Setelah itu sholat maghrib. Itu contoh Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita hidup sederhana. Aslinya berarti ketika kita berpuasa harusnya kehidupan kita itu atau konsumsi kita itu sehari-hari ini menjadi lebih hemat, lebih sedikit, lebih ringan. Tapi prakteknya ternyata malah belanjanya itu lebih banyak. Ini saya kesini itu kalau mau dicatat itu satu halaman penuh. Es degan, es buah, kola, apalagi bakso, macam-macam makanan, semua es buah. Itu yang minuman, yang makanan, ada gorengan, ada kue macam-macam, segala macamnya. Jadi ketika mau berbuka ke puasa itu, ketika melihat semua itu seakan-akan semuanya mau dimakan. Pengen itu, pengen dikumpulkan semua. Beli belanja gorengan berapa, minumannya es degan berapa, es buahnya buahnya sendiri, makanannya, semuanya seakan-akan mau diambil semua, mau dimakan semua. Padahal ajaran Nabi ya hanya tadi, kurma kalau enggak sama air putih. Tapi ternyata anggaran kita belanja untuk Ramadan ini melebihi waktu normal. Berarti kita melenceng dari contoh Nabi, puasa yang ideal. Ada di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu berarti kekuasaannya mencapai 1/4 dunia. Dari barat, Afrika Barat, Libya, Maroko, sampai timur Afghanistan, Pakistan, India, dari selatan Yaman sampai utara Armenia, sampai Bukhara, wilayah Rusia sekarang. Ketika didatangi seorang ulama, dia minta nasihat, wahai seorang alim, nasihati saya. Di depannya ada segelas air putih. Lalu ditanya oleh alim, seorang ulama itu, wahai khalifah, kalau seandainya ibaratnya kayak kita puasa gini, gak ada yang kita makan, gak ada yang kita minum, adanya air putih itu saja yang bisa kamu minum. Satu-satunya air, atau cuman itu yang ada, air putih segelas itu, dan itu bukan milikmu. Berapa kamu mau beli air itu untuk bisa kamu minum? Maka Khalifah Harun ar-Rasyid berkata, saya berani membelinya separuh kerajaan saya. Baik,
silahkan diminum segelas air putih itu. Lalu ditanya lagi, wahai khalifah, kalau air putih segelas itu yang sudah kamu minum tidak bisa keluar dari tubuhmu, nggak bisa jadi keringat, nggak bisa keluar melalui air kencing, berapa kamu mau bayar untuk bisa mengeluarkan air itu dari tubuhmu? Dulu saya nungguin adik saya itu di Khadijah kena demam berdarah, sampingnya orang dirawat gara-gara nggak bisa buang air, nggak bisa kentut saja masuk rumah sakit. Berapa kamu berani bayar kalau air yang 1 gelas sudah kamu minum itu untuk bisa kamu keluarkan? Maka dia menjawab, saya berani membayarnya separuh kerajaanku. Bagus. Berarti seluruh kerajaanmu tadi yang separuhnya untuk membeli air, separuhnya untuk bisa mengeluarkan air itu. Berarti harga kerajaanmu yang 1/4 dunia ini hanya segelas air, gak lebih. Itulah dunia. Maka dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan dunia ini seperti air yang tadi kita turun hujan. Dalam surat Yunus ayat 24 dan surat Al-Kahfi ayat 45. Innama masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air hujan yang turun tadi. Habis asar tadi turun air hujan itu, atau sebelum asar di sini. Anzalnahu minas sama, yang kami turunkan dari langit. Fahtalata bihi nabatul ard, karena dari air hujan itu masuk ke tanah, jadi tumbuh tumbuh-tumbuhan dengan hijaunya, lebat daunnya, bunganya sudah bermekaran. Lalu buahnya mimma ya'kulun nasu wal an'am, buahnya ada yang dimakan manusia, ada yang dimakan binatang. Kalau rumput dimakan oleh binatang, yang buah-buahan, ada padi, ada jagung, ada buah-buahan dimakan oleh manusia. Hatta idza ahadatil ardu zukhrufa, sampai ketika bumi sudah mengambil perhiasannya. Diumpamakan bumi itu perempuan berhias, pakai kalungnya, gelangnya, semuanya, perhiasannya dia pakai, cincinnya, berhias bumi itu dengan segala perhiasannya, dengan buah-buahannya, dengan tanamannya, dengan keindahannya yang menghijau. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan pemilik kebun itu, pemilik tanaman itu menyangka dia pasti bisa menguasai, memiliki buahnya, hasil dari tanaman itu. Ataha amruna lailan aw naharan, datang keputusan kami siang atau malam, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'alnaha hasidan, maka kami jadikan tanaman yang siap panen itu, yang buahnya sudah ranum, yang tumbuhannya hijau. Kalau dalam bahasa kita apa namanya? Subur, makmur, gemah, ripah, loh jinawi. Itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah berkehendak, hasidan, seakan-akan habis dipanen, hancur semua, enggak ada sisanya. Ka'alam taghna bil ams, seakan-akan kemarin itu sudah enggak ada, padahal kemarin itu masih utuh, masih ranum-ranumnya, masih hijau tanaman itu. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun, demikianlah kami rincikan, kami jelaskan dengan rinci ayat-ayat Allah itu kepada kaum yang mau berfikir.
Ini ayat 24 surat Yunus. Hampir sama dengan itu surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum matsalal hayatid dunya. Berilah mereka kepada manusia itu perumpamaan kehidupan dunia. Kama in anzalnahu minas samai fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Berilah kepada manusia itu perumpamaan tentang kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit lalu tumbuh menjadi tanaman yang subur menghijau menghiasi bumi ini. Fa'asbaha hasiman, tiba-tiba yang menghijau itu menjadi menguning, layu binasa hancur. Kalau yang tadi hasidan itu habis dipanen masih ada pokoknya atau bogolnya itu pangkalnya. Kalau ini fa'asbaha hasiman, hancur lebur nggak ada sisanya. Tadruhu riyah, ditiup angin hilang semuanya. Wa kana Allahu ala kulli syai'im muqtadira, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dua ayat ini saja, padahal masih ada ayat yang lain. Dua ayat ini saja Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perumpamaan kehidupan dunia. Berarti kita ini sebetulnya yang hidup di dunia ini ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap enggak kenal dunia. Kenapa? Karena perumpamaan itu kalau kita menjelaskan sesuatu yang belum difahami. Berarti selama ini kebanyakan manusia enggak tahu hakikat dunia itu seperti apa. Maka tadi hanya diperumpamakan seperti air hujan yang tumbuh menghijau kemudian siap panen hilang binasa. Menyangka dirinya berkuasa atas apa yang sudah dihadapannya ternyata enggak ada. Para ulama memberikan satu kesimpulan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dunia ini seperti air. Apa sifat-sifat air yang mirip dengan dunia ini? Air itu enggak akan menetap mengalir. Sekarang ada yang tergenang, nanti hilang. Air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Demikian juga dunia gak akan menetap. Mungkin sekarang kaya, tapi besok siapa tahu. Gak mungkin terus menerus. Harta itu kalau tidak dia yang meninggalkannya, kita yang meninggalkannya. Hartanya masih ada, orangnya sudah meninggal dunia. Harta itu gak menetap, pasti lewat saja. Gak ada yang menetap. Kedua, air itu tidak memiliki bentuk yang pasti. Dalam ilmu fisika kita mempelajari air itu akan mengikuti wadahnya, tempatnya. Kalau di dalam gelas dia akan seperti gelas, di dalam botol dia akan seperti botol, di dalam ember dia akan seperti ember, di kolah dia akan seperti kolah. Maka air sesuai dengan tempatnya, berarti pemiliknya. Tinggal berapa menit? 3 menit, ya habis. Maka tergantung yang memiliki. Kalau yang memiliki itu taat, maka akan digunakan untuk ketaatan, amal soleh, ibadah, sedekah. Kalau pemiliknya orang yang maksiat, orang kafir, gunakan untuk sia-sia, untuk main-main, untuk judi, untuk minum khamr dan sebagainya. Ada yang sampai beli doro saja 2 miliar harta. Tapi kalau orang yang punya itu sedekah untuk masjid, untuk pesantren, untuk anak yatim, tergantung tempatnya. Ketiga, air itu yang tadi itu mengalir, nggak akan menetap, dia itu menguap. Kalaupun tergenang sekarang, habis hujan, nanti akan habis hilang. Itu air.
Dunia seperti itu, nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Kemudian air itu yang sedikitnya bisa bermanfaat kalau sesuai kadarnya, kebanyakan mudarat. Kita berbuka dengan segelas air, seteguk 2 teguk, reda hausnya. Tapi kalau 1 galon diminum, kembung. Begitu juga hujan yang sedikit ini menyuburkan tanaman, tapi kalau terus-menerus kayak kemarin banjir, yang sekedarnya sesuai porsinya akan bermanfaat bagi pemiliknya. Tapi kalau kebanyakan akan mudarat. Yang terakhir, semua yang masuk ke dalam air pasti basah. Semua yang punya harta tidak lepas dari fitnah dunia. Gak ada yang bisa selamat, maka berhati-hatilah dengan dunia. Habis? Gimana Pak Panitia nih? Habis Pak? Habis. Ini semoga kita menjadi manusia yang sederhana dengan puasa. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.